Namaku Hajah Yuli, usia 45 tahun. Banyak orang bilang aku kelihatan lebih muda karena aku suka merawat diri. Tapi aku nggak pernah terlalu mikirin itu. Yang penting, aku nyaman dengan hidupku. Setelah sekian lama sendiri, aku akhirnya menikah dengan Haji Yanto, seorang pengusaha dan investor yang dikenal banyak orang. Aku masih ingat hari pertama aku pindah ke rumah barunya. Rumah itu besar, rapi, dan punya halaman yang selalu wangi karena bunga yang dirawat pembantu rumah. Tapi bukan rumahnya yang membuatku deg-degan. Aku deg-degan karena harus hidup bersama anak-anak tiriku. Mereka ada 3. Rendra, anak sulung, umurnya sekitar akhir 20-an. Gayanya tegas, selalu serius. Dewi, anak kedua, kaku dan sulit ditebak. Riko, si bungsu, paling muda dan paling ramah, tapi tetap kelihatan hati-hati waktu melihatku. Hari pertama, aku mencoba bersikap normal. "Assalamualaikum," kataku sambil tersenyum. Riko balas salam. Dewi cuma angguk. Rendra bahkan cuma bilang, "Iya." Aku tahu mereka belum bisa nerima aku sepenuhnya. Itu wajar. Aku datang sebagai orang baru. Aku bukan ibu kandung mereka. Tapi aku berharap suatu hari mereka bisa melihatku sebagai bagian dari keluarga. Malam pertama tinggal di rumah itu, aku dan Haji Yanto duduk berdua di teras. Angin malam pelan, dan lampu taman bikin suasananya hangat. Dia menggenggam tanganku. "Sayang, kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Aku tahu adaptasi ini nggak mudah," katanya. Aku tersenyum. Aku cuma butuh waktu. Semuanya masih baru buat aku. Kami sempat hampir berdekatan lebih romantis. Tapi suaranya Riko yang manggil Haji Yanto dari ruang tamu bikin suasana langsung bergeser. "Abi, besok Rendra minta diskusi soal kerjaan," katanya. Kami pun berdiri dan lanjut masuk rumah seperti biasa. Hari-hari awal berjalan cukup baik. Aku ikut mengurus beberapa hal di rumah, belajar jadwal aktivitas anak-anak, sambil tetap meneruskan rutinitasku sebagai trader saham. Aku sudah bertahun-tahun main trading. Kadang profit, kadang rugi, tapi aku menikmati prosesnya. Suatu pagi, Rendra lewat di belakangku saat aku lagi cek grafik saham di laptop. "Main saham juga, Bu?" tanyanya datar. "Iya, dari dulu memang suka trading," jawabku. Dia cuma, "Oh," dan pergi. Waktu itu aku kira dia mulai melihatku lebih positif. Tapi tatapan matanya seperti menahan sesuatu. Entah curiga atau tidak percaya. Aku tidak tahu. Di rumah ini, aku selalu berusaha menunjukkan kalau aku nggak mau jadi beban siapapun. Haji Yanto memang orang berada. Tapi aku sudah terbiasa mengandalkan diri sendiri. Aku ingin anak-anak suamiku tahu kalau aku bukan tipe yang santai-santai menghabiskan uang. Suatu sore, Haji Yanto pulang lebih cepat. Dia membawa 2 gelas jus mangga ke ruang kerja tempat aku duduk. "Lagi sibuk?" tanyanya sambil menaruh gelas di meja. "Lumayan. Lagi nyusun analisa buat besok," jawabku. Dia duduk di sampingku, merangkul sebentar. "Kalau kamu butuh modal tambahan, bilang aja," ucapnya. Aku menggeleng. "Aku bisa handle sendiri. Biar kamu fokus ke bisnis kamu." Dia tersenyum bangga. "Itu yang bikin aku suka sama kamu. Kamu mandiri." Saat itu, aku benar-benar merasa hidupku mulai berjalan lancar. Suami perhatian, keuangan stabil, suasana rumah cukup damai meskipun anak-anak masih menjaga jarak. Aku tidak pernah membayangkan kalau semua ini sebentar lagi akan berubah. Dan perubahannya tidak kecil. Tapi saat itu, aku belum tahu. Aku hanya menikmati hariku dengan tenang, tidak sadar bahwa sesuatu sedang bergerak mendekat. Sesuatu yang akan menguji semuanya. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku ingin mencoba hal baru, masak sarapan sederhana untuk keluarga. Tidak yang ribet, cuma omelet, roti panggang, buah, dan teh hangat. Aku pikir itu cara baik untuk sedikit mendekatkan diri dengan anak-anak tiriku. Pas aku lagi ngiris tomat, Dewi turun dari tangga. "Bu, masak?" tanyanya pelan.
seperti ragu mau dekat. Iya, cuma bikin sarapan ringan. Kamu mau bantu? Tanyaku. Dia sempat bengong sebentar, lalu mengangguk dan ambil piring. Itu pertama kalinya dia ikut terlibat sejak aku tinggal di rumah itu. Kesannya kecil, tapi buatku ini langkah besar. Tak lama, Riko muncul sambil mengucek mata. Wah, hari ini lengkap banget, katanya ceria. Aku tersenyum. Coba dulu, enak atau enggak? Rendra menyusul paling akhir. Dia berhenti di depan meja makan, melihat semuanya tanpa ekspresi. Terima kasih, Bu, katanya datar. Meski nadanya biasa aja, aku tetap merasa itu kemajuan. Kami makan sambil ngobrol ringan. Riko cerita tentang tugas kuliahnya. Dewi cerita soal kerjaan. Rendra cuma jawab seperlunya. Tapi dia nggak lagi kelihatan mau menghindar. Aku merasa mulai diterima, meski baru sedikit. Siang itu, aku kembali ke rutinitasku, trading. Grafik lagi naik turun, tapi masih aman. Aku fokus mencatat analisa, menonton berita pasar, sambil sesekali minum teh. Haji Yanto tiba-tiba masuk ruangan. Kok serius amat dari tadi? Tanyanya sambil duduk di kursi sebelahku. Aku lagi cek pergerakan harga. Ada peluang bagus beberapa hari ini, jawabku. Dia memegang tanganku, lembut dan hangat. Kalau capek, istirahat ya. Jangan terlalu memaksa. Aku mengangguk. Kami sempat saling mendekat. Suasananya hangat banget. Hampir jadi momen romantis lebih dalam. Tapi tiba-tiba HP Haji Yanto berdering keras. Kantor lagi butuh aku, katanya sambil berdiri. Momen itu hilang begitu saja. Tapi aku sudah terbiasa dengan hal begitu. Setelah dia pergi, aku duduk sendirian sambil memandang layar laptop. Aku merasa hidupku aman. Suami perhatian. Anak-anak mulai lebih terbuka. Tradingku stabil. Sore harinya, aku ikut Dewi ke supermarket untuk belanja bahan makanan. Aku sengaja ajak dia biar kami bisa lebih akrab. Dewu, kamu ada makanan favorit? Biar aku masakin besok, kataku saat kami pilih sayuran. Dia tersenyum kecil. Bu, nggak usah repot. Bukan repot. Aku pengen tahu selera kamu. Dewi akhirnya menyebut beberapa makanan kesukaan. Cara bicaranya sudah jauh lebih hangat daripada hari pertama aku tinggal di sini. Saat kami keluar dari supermarket, hujan turun mendadak. Kami berdua lari kecil ke mobil sambil ketawa. Itu pertama kalinya aku merasa seperti benar-benar jadi bagian dari mereka. Malamnya, Riko datang ke kamarku dan mengetuk pintu. Bu Yuli, boleh ngomong sebentar? Katanya pelan. Boleh, masuk aja. Dia duduk di kursi dekat pintu, gelisah. Aku cuma mau bilang, terima kasih udah coba dekat sama kami. Aku tahu Rendra sama Dewi kadang dingin, tapi mereka itu sebenarnya cuma butuh waktu. Aku tersenyum lega. Ibu juga butuh waktu buat kenal kalian. Riko tersenyum balik, lalu pamit. Setelah dia pergi, aku duduk di tepi ranjang sambil menarik napas panjang. Aku merasa bahagia. Tidak sempurna, tapi cukup. Aku benar-benar percaya kalau keluarga baru ini bisa berjalan dengan baik. Aku tidak punya firasat apapun kalau semuanya akan berubah drastis. Kalau saja aku tahu, mungkin aku akan lebih siap. Beberapa minggu setelah aku resmi tinggal di rumah Haji Yanto, semuanya terasa mulai stabil. Bukan sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa nyaman. Setiap pagi aku sudah terbiasa masak bersama Dewi atau ngobrol ringan dengan Riko di meja makan. Rendra masih bersikap formal, tapi dia tidak lagi dingin seperti dulu. Kadang dia bahkan tanya soal analisa sahamku. Meski pertanyaannya singkat, aku tahu itu tanda dia mulai membuka diri. Suatu pagi, Haji Yanto mengajakku sarapan berdua di teras belakang. Kayaknya kamu makin akrab sama anak-anak, katanya sambil menuang teh. Aku cuma berusaha jadi bagian dari keluarga, jawabku. Dia tersenyum, menggenggam tanganku di atas meja. Terima kasih sudah berusaha keras, ucapnya. Kami berdua sempat saling dekat, hampir berpelukan lebih lama.
Tapi pintu belakang terbuka dan muncul Rendra. "Ayah, ada yang mau aku bahas nanti," katanya. Momen romantis itu langsung terhenti dan berubah jadi obrolan biasa. Setelah sarapan, aku kembali ke ruang kerjaku. Trading hari itu berjalan lancar. Beberapa posisiku naik cukup tinggi. Aku bahkan sempat tunjukin ke Haji Yanto di sore hari. "Wah, mantap. Kamu lebih jago dari teman-teman aku," katanya sambil terkekeh. "Aku masih belajar, sayang," jawabku. Dia mendekat, memeluk bahuku sebentar. "Aku bangga sama kamu." Semuanya terasa normal. Tenang. Malamnya, kami sekeluarga nonton film di ruang TV. Ini pertama kalinya aku merasa benar-benar duduk sebagai bagian dari keluarga mereka. Riko duduk di karpet sambil minum soda. Dewi di ujung sofa sambil peluk bantal. Rendra duduk di sebelah ayahnya. Aku di sisi lain. Kadang mereka tertawa, kadang komentar lucu. "Ayah selalu ketiduran kalau nonton," celetuk Riko. Kami semua tertawa, termasuk aku. Haji Yanto memang sempat bersandar di bahuku, membuatku refleks memegang tangannya. Itu momen kecil, tapi terasa hangat dan nyaman. Setelah film selesai, Dewi mendekat dan berkata, "Bu, besok boleh ikut aku survei lokasi acara kantor?" "Boleh banget," jawabku cepat. Dia tersenyum kecil dan pergi ke kamarnya. Aku naik ke kamar dengan perasaan bahagia. Semuanya terlihat berjalan ke arah yang benar. Hubunganku dengan suami makin dekat. Anak-anak mulai menerima kehadiranku. Trading berjalan stabil. Rumah terasa penuh energi positif. Aku sampai berbisik ke diri sendiri. Mungkin ini awal dari hidup yang aku impikan. Aku tidak sadar bahwa ketenangan ini cuma diam sebelum badai besar datang. Tapi malam itu, aku masih percaya semuanya akan baik-baik saja. Pagi itu aku bangun dengan perasaan enteng karena semalam semua terlihat lancar. Tapi begitu aku buka laptop di ruang kerja, dadaku langsung terasa berat. Grafik saham yang selama ini stabil, tiba-tiba anjlok dalam hitungan jam. Aku mengecek portofolioku. Angka merah muncul di mana-mana. Nilainya turun cepat dan jauh lebih besar dari yang aku perkirakan. Kenapa bisa separah ini? Gumamku panik. Aku cek berita, grup diskusi, dan analisa lain. Tapi semua orang juga sedang heboh. Ada isu besar yang membuat pasar goyah. Tidak ada tanda-tanda pemulihan cepat. Aku mencoba stay calm, tapi jujur aja, tanganku sempat gemetar waktu menutup beberapa posisi rugi. Saat aku lagi fokus, pintu ruang kerjaku terbuka. Itu Rendra. "Bu, ayah cari tadi." "Tapi, Bu nggak apa-apa?" tanyanya sambil melihat layar laptopku. Aku buru-buru tutup layar dan memalingkan wajah. Enggak apa-apa. Cuma lagi banyak analisa." Dia mengangguk, meski tatapannya jelas curiga. "Oke. Jangan lupa nanti sore ayah mau kumpul keluarga sebentar." "Iya." Setelah dia pergi, aku kembali menatap layar. Rugi hari itu bukan angka kecil. Kerugian yang aku alami cukup besar untuk bikin napas terasa pendek. Aku belum mau cerita ke Haji Yanto. Dia pasti khawatir. Aku nggak mau bikin suasana rumah berubah. Sore harinya, saat kumpul keluarga di ruang tengah, Haji Yanto bercerita soal rencana liburan kecil minggu depan. Anak-anak terlihat semangat. Aku tersenyum, tapi pikiranku masih kacau. Di tengah obrolan, suamiku menggenggam tanganku. "Sayang, kamu kelihatan capek. Kamu oke?" "Iya, cuma kurang tidur. Trading lagi berat," jawabku jujur setengahnya. Dia mengangguk, tapi tatapan ayah dan anak-anak ke aku terasa berbeda. Seperti mereka bisa membaca isi kepalaku. Malam itu, setelah semua tidur, aku masih duduk di depan laptop. Pasar belum membaik. Aku rugi lagi. Kali ini lebih besar. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Gimana ini? Dalam hatiku mulai muncul rasa takut. Takut gagal. Takut mengecewakan suami. Takut anak-anak tiriku mengira aku cuma bisa menghabiskan uang.
Tepat saat aku mau mematikan laptop, Haji Yanto masuk ruangan. "Kamu belum tidur?" Aku kaget, tapi mencoba tenang. Lagi analisa sedikit. Dia duduk di sampingku, memeluk bahuku. "Kalau capek, istirahat dulu. Biar nggak jadi beban pikiran." Aku mengangguk. Kami hampir berpelukan lebih lama. Tapi suara notifikasi dari ponselnya membuatnya berdiri cepat. Aku harus jawab ini dulu, ya? Dia keluar kamar kerja, meninggalkan aku sendirian dengan layar penuh angka merah. Malam itu aku sadar, konflik yang selama ini cuma aku bayangkan, sudah resmi mulai. Sejak kerugian besar itu, pikiranku nggak tenang sama sekali. Tidur pun susah. Setiap bangun pagi, hal pertama yang aku lakukan adalah buka grafik saham. Dan setiap lihat angkanya, perutku langsung mulai sendiri. Aku sadar aku harus ambil keputusan besar. Aku nggak bisa biarin kerugian makin dalam. Aku juga nggak mau ngecewain Haji Yanto dan anak-anak tirinya. Hari itu aku duduk sendirian di ruang kerja, menarik napas panjang. Aku harus balikin semua kerugian ini, kataku ke diri sendiri. Tujuan baruku jelas. Bangkit secepat mungkin, perbaiki semua posisi, stabilkan keuangan, dan buktiin bahwa aku bukan beban. Tapi rintangannya mulai bermunculan satu persatu. Rintangan pertama, pasar makin gak stabil. Aku sudah coba analisa ulang, tapi harga saham hari itu malah makin turun. Setiap kali aku masuk posisi baru, harganya bergerak gak sesuai prediksi. Ya Allah, ini kenapa turun lagi? Aku memijit pelipis. Baru aja aku mau menutup posisi, Riko masuk kamar kerja setelah mengetuk. "Bu, mau kopi? Aku buatkan," katanya polos. Aku tersenyum kecil. "Mau. Makasih ya." Dia masuk sebentar, melihat layar laptopku. "Wah, merah semua ya, Bu?" Aku langsung tutup layar cepat. "Namanya juga proses," jawabku sambil memaksakan senyum. Riko mengangguk, tapi aku bisa lihat ia agak bingung. Rintangan kedua, tekanan dari Rendra makin terasa. Sore itu, Rendra mendekatiku setelah makan malam. "Bu, boleh ngomong terbuka?" "Boleh." Dia duduk sambil menyilangkan tangan. "Ayah itu sayang banget sama ibu. Tapi, jangan terlalu ambil resiko soal uang. Aku nggak mau ayah nanti stres." "Jeb." Aku langsung terdiam. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi omongannya nyangkut banget di kepalaku. Seperti nyatain ketakutan yang terus aku pendam. Aku hanya menjawab, "Ibu ngerti. Terima kasih sudah ngingetin." Rendra mengangguk dan pergi. Tapi aku merasa makin tertekan setelah itu. Rintangan ketiga, aku mulai kewalahan secara mental. Setiap jam aku memantau grafik. Aku makan buru-buru. Kadang lupa minum. Bahkan Dewi sampai komentar, "Bu Yuli, ibu kelihatan pucat deh. Jangan terlalu fokus ke laptop." "Aku baik-baik aja," jawabku, walau jelas aku bohong. Suatu malam, Haji Yanto mengajakku jalan di halaman belakang. Dia memegang tanganku, hangat seperti biasa. "Kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini," katanya pelan. "Aku cuma lagi fokus trading. Lagi banyak hal yang harus diberesin." Dia mengusap bahuku. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang ya. Kita pasangan. Jangan tanggung semua sendiri." Aku mengangguk. Kami sempat dekat, hampir berpelukan lebih lama. Tapi suara dari dalam rumah memanggil Haji Yanto. "Ayah, telepon penting." Momen romantis itu hilang lagi. Setelah dia pergi, aku duduk di bangku taman sendirian. Angin malam pelan, tapi kepalaku penuh tekanan. Aku harus bangkit, apapun yang terjadi, gumamku. Tujuan baruku sudah bulat. Kembalikan semua kerugian. Buktikan bahwa aku tidak membebani siapapun, dan jaga keharmonisan keluarga ini. Tapi rintangan yang menunggu di depan ternyata jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Setelah beberapa minggu berjuang sendiri,
Aku mulai panik karena modal buat nutup posisi makin menipis. Aku nggak tega minta langsung ke Hajianto. Aku takut bikin suasana rumah jadi berat, takut jadi beban. Jadi aku pilih jalan lain, pinjam ke teman-teman yang pernah bantu aku di masa susah. Awalnya beberapa teman dekat bilang bisa bantu. Mereka percaya aku karena tahu aku paham pasar. Aku janji akan balikin cepat. Tapi rupanya kondisi pasar makin kacau. Dan yang tadinya cuma pinjaman kecil berubah jadi angka besar karena bunga dan posisi yang terus merosot. Dalam hitungan minggu, hutang-hutang itu numpuk sampai miliaran rupiah. Setiap kali ada notifikasi transfer masuk atau panggilan dari teman yang meminjamkan uang, perutku serasa ditarik. Mereka mulai tanya, kapan bisa lunas? Aku jawab sekenanya, tapi jelas aku nggak punya jawaban pasti. Suatu sore, saat aku lagi susun rencana untuk menutup sebagian posisi, HP kau bergetar terus. Aku lihat nama salah satu teman lama, Bu Sari. Dia salah satu yang pinjamkan modal awal. Aku angkat. Bu Yuli, maaf ganggu. Kita perlu ngomong soal pembayaran. Suaranya tenang tapi tegas. Aku ngerti, Bu Sari. Aku lagi susun langkah. Mohon beri waktu sedikit lagi. Jawabku berusaha tenang. Setelah telepon itu, aku merasa seperti dikejar waktu. Teman-teman yang lain juga mulai ngasih isyarat nggak sabar. Ada yang minta pertemuan, ada yang kirim pesan panjang. Aku tahu mereka juga punya tekanan tersendiri karena uang itu bukan sedikit. Di rumah, tekanan itu mulai ke bawah. Suatu hari, Rendra lagi beres-beres dan nemu beberapa printout transaksi yang ketinggalan di ruang kerja. Dia lihat nomor rekening dan jumlah besar. Aku lagi nggak ada di situ. Dia bawa dan tunjukin ke Dewi. Dewi lihat angka-angka itu dan langsung curiga. Ini apa, Ren? Tanyanya. Rendra cuma diam, wajahnya berubah. Malamnya saat makan, suasana terasa aneh. Piring kami hening. Aku coba ngobrol biasa, tapi mata mereka bukan mata keluarga yang santai. Setelah makan, Rendra ajak aku bicara di ruang tengah. Bu, kita harus terbuka, katanya lugas. Ada beberapa dokumen yang kelihatan aneh di meja kerja ayah. Kita nggak ngerti ini dari mana. Bu jelasin dong. Jantungku langsung serasa berhenti. Aku berusaha tetap tenang. Aku sedang usaha sendiri, Ren. Ada beberapa pinjaman kecil untuk trading. Aku pikir itu solusi sementara. Aku sengaja memilih kata kecil karena takut. Rendra menatap tajam. Kecil? Angkanya? Bu, ini besar. Kita harus tahu semuanya. Ayah mesti tahu juga. Aku tahu saat itu kebohongan kecil nggak bakal bertahan lama. Tapi aku juga tahu kalau cerita ini langsung sampai ke Hajianto tanpa konteks, dampaknya bisa fatal. Aku bingung antara jujur sekarang dan melihat reaksi semua, atau mencari cara lain dulu. Keesokan harinya, beberapa teman malah kirim pesan ke grup. Mereka mulai ngebicarain kemungkinan perlu tindakan hukum kalau keterusan. Aku panik. Aku telepon satu persatu, tapi nggak semua bisa diredam. Suara di ujung sana terdengar tegas, bukan lagi nada kasihan. Malam itu, Hajianto peluk aku dari belakang waktu aku lagi di dapur. Dia bilang, kamu kelihatan gak tenang. Cerita ke aku, apa yang terjadi? Aku hampir meledak mau cerita semua. Mau nangis bilang betapa capeknya aku menanggung sendiri, tapi aku tahan. Aku takut dia langsung marah karena khawatir keluarga malu, atau karena takut dia pikir aku menghabiskan uangnya. Kami sempat hampir bersandar lebih dekat. Tapi suara langkah kaki anak-anak lewat dan lampu lorong menyala bikin kami mundur. Segala momen hangat itu terus terganggu sekarang. Di satu sisi aku pengen jujur total. Tapi di sisi lain aku takut kalau jujur bisa bikin Hajianto sakit hati, atau bahkan memicu perceraian. Pikiran itu selalu muncul di kepala, meski rasanya jauh dari kenyataan. Aku juga takut anak-anak makin jauh dan menganggap aku penipu. Akhirnya aku mengambil keputusan yang berat. Tetap menunda pengakuan penuh, tapi aku nggak bisa terus begitu. Hutang makin menumpuk, teman-teman makin mendesak, dan dokumentasi yang Rendra temukan bikin situasi makin genting. Malam itu aku duduk sendirian di meja kerja, buka semua pesan,
dan merasa seperti berada di tepi jurang. Aku nggak tahu harus ambil langkah apa dulu. Pilihan yang salah bisa bikin semuanya runtuh. Aku tahu ini konflik kedua yang serius. Kalau sampai suami tahu tanpa konteks, atau teman-teman ambil langkah hukum, reputasiku bisa hancur. Dan yang paling aku takutkan, keluarga ini yang selama ini mulai menerima aku, bisa balik pada pandangan negatif. Aku pegang kepala pakai tangan, tarik napas panjang. Aku harus mulai susun strategi lain. Jangan sampai semua berantakan. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Dewi jarang keluar kamar. Rendra sibuk dengan laptop tapi dari wajahnya jelas dia mikirin sesuatu. Aku tahu sumbernya. Dokumen transaksi yang mereka lihat. Tekanan dari luar, dari para peminjam, juga makin berat. HP-ku terus berbunyi, tapi cuma aku yang tahu isi pesannya. Saat sarapan, Haji Yanto duduk sambil baca koran. Aku berusaha tampak biasa. Tapi tiba-tiba Dewi buka suara sambil lihat aku. Bu, sebenarnya ibu lagi ada masalah ya? Aku langsung berhenti mengaduk teh. Masalah apa? Dewi menatapku lama. Kemarin aku lihat beberapa kertas di ruang kerja. Angkanya gede. Itu apa? Haji Yanto langsung menurunkan koran. Kertas apa? Dewi lihat ke arahku. Jelas dia bingung harus jujur atau tidak. Rendra akhirnya ikut bicara. Yah, aku nggak sengaja lihat dokumen transaksi. Ada angka-angka besar. Kayaknya Bu Yuli lagi ada pinjaman buat trading. Suaranya datar tapi tegas. Haji Yanto langsung berpaling ke aku. Yuli, ini maksudnya apa? Aku tahu ini saat yang paling aku hindari. Aku memang ambil beberapa pinjaman kecil buat backup modal. Aku takut mengganggu Bapak, makanya aku coba selesaikan sendiri. Kecil? Haji Yanto mengulang kata itu sambil mengernyit. Angkanya nggak kecil, kan? Aku diam. Aku benar-benar bingung harus jawab apa. Rendra menghela napas. Bu, kita bukan anak kecil. Kita bisa bantu atur kalau ibu cerita jujur. Belum sempat aku jawab, HP-ku bunyi lagi. Kali ini dari salah satu teman yang paling keras menagih. Aku buru-buru matiin suara. Tapi Haji Yanto sudah sadar. Siapa itu? Kenapa banyak banget telepon masuk? Tanyanya. Aku hanya bilang, teman lama. Haji Yanto berdiri, nada suaranya lebih serius. Yuli, kalau kamu terlibat hutang besar dan gak cerita sama aku, itu masalah. Kita keluarga, bukan orang asing. Kata, keluarga, dari mulutnya justru bikin aku makin tertekan. Sore harinya, setelah anak-anak pergi ke kamar masing-masing, Haji Yanto mendekat ke ruang kerja. Dia mengetuk pintu. Aku masuk ya. Aku mengangguk. Dia duduk di depanku. Berapa sebenarnya totalnya? Aku menelan ludah. Aku belum hitung detailnya lagi. Dia menatapku lama. Yuli, kalau kamu terus sembunyi, aku nggak bisa bantu. Apa kamu takut sama aku? Aku menggeleng. Aku takut bikin Bapak kecewa. Haji Yanto menghela napas pelan. Aku lebih kecewa kalau kamu nyembunyiin masalah kayak gini. Ucapan itu saja sudah cukup bikin dadaku sesak. Tapi sebelum aku sempat menjawab, HP-ku bunyi lagi. Kali ini panggilan video. Nama peneleponnya, Bu Sari. Haji Yanto melihat layar sekilas. Angkat. Aku nggak punya pilihan. Begitu tersambung, wajah Bu Sari langsung muncul. Bu Yuli, kita nggak bisa nunggu lebih lama. Beberapa orang lain juga lagi nyari ibu. Kalau minggu ini belum ada kepastian, terpaksa kita bawa ke jalur resmi. Mohon maaf. Sebelum aku sempat menjawab, Haji Yanto mendekat. Saya suaminya Yuli. Bisa bicara sama saya? Bu Sari terkejut. Oh, baik. Tapi artinya Bapak sudah tahu masalahnya. Haji Yanto menahan diri. Belum sepenuhnya. Tapi kami akan urus. Bu Sari mengangguk dan menutup panggilan. Setelah itu ruangan langsung hening.
Haji Yanto berdiri dan jalan pelan sambil pegang pinggangnya. Berapa jumlah pastinya, Yuli? Ulangnya lagi, kali ini lebih pelan tapi terasa berat. Aku akhirnya bilang, mungkin, sekitar hampir 2 miliar total semuanya. Wajah Haji Yanto langsung berubah tegang. Dari luar terdengar suara handphone Rendra jatuh, ternyata dia mendengar dari depan pintu. Dewi juga mendekat. Mereka semua terpaku. 2 miliar, Bu. Rendra hampir nggak percaya. Dewi pegang mulutnya. Shock. Aku hanya bisa menunduk. Aku nggak bermaksud ngerusak apapun. Aku cuma kira bisa bersin semua sebelum kalian tahu. Haji Yanto menutup mata sebentar lalu berkata, mulai besok, kita duduk bareng. Kita hitung semua. Aku nggak janji bisa bayar semuanya. Tapi aku janji kita hadapi ini sama-sama. Tapi sebelum suasana mereda, HP-ku bunyi lagi. Kali ini pesan masuk dari orang yang berbeda. Kalau nggak dibayar minggu ini, saya datang langsung. Haji Yanto membaca pesan itu. Rendra dan Dewi saling pandang. Ketegangan yang tadinya cuma di dalam kepala, kini nyata dan ada di depan mata semua orang. Aku bisa lihat keluarga ini mulai goyah. Bukan karena mereka membenci aku, tapi karena ketakutan dan tekanan yang datang bersamaan. Dan aku sadar, ini baru permulaan. Malam setelah semua orang tahu soal hutangku, suasana rumah langsung berubah. Gak ada yang marah atau teriak, tapi tegangnya luar biasa. Aku duduk di kamar, pegang HP, buka aplikasi trading. Angka-angkanya turun lagi. Portfolioku merah semua. Aku tutup aplikasi cepat-cepat karena rasanya makin mual. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Kepalaku berat karena semalaman kepikiran terus. Aku turun ke dapur dan melihat Haji Yanto lagi duduk sendirian sambil pegang gelas kopi. Kamu nggak tidur? Tanyanya tanpa melihatku. Aku tidur, cuma bangun beberapa kali. Jawabku pelan. Dia akhirnya menoleh. Hari ini kita hitung semuanya. Ya? Aku mengangguk. Meski dalam hati rasanya ingin lari sejauh mungkin. Setelah sarapan cepat, kami duduk bertiga. Aku, Haji Yanto, dan Rendra. Tumpukan kertas ada di atas meja. Semua catatan transfer, pinjaman, dan transaksi yang sempat aku ambil. Rendra membantu hitung ulang sambil buka laptop. Bu, ini besar banget, dan beberapa bunganya jalan harian. Aku mengangguk. Iya, aku tahu. Haji Yanto bersandar sambil pegang kepala. Kita harus cari jalan, tapi aku jujur. Saldoku juga sedang dipakai untuk investasi jangka panjang. Aku nggak bisa tarik dalam waktu cepat. Aku merasa dunia runtuh. Maaf, Pak, aku benar-benar salah menghitung risiko. Suasana makin berat. Semua usaha awal kami untuk mencari solusi terasa mentok. Sore harinya, aku mencoba peruntungan terakhir, trading cepat. Biasanya aku cukup jago mengatur momentum, tapi kali ini semuanya berbalik. Aku masuk posisi. Beberapa menit kemudian, harga turun lagi. Aku masuk posisi kedua dengan harapan ada pantulan. Turun lagi. Aku masuk posisi ketiga. Tetap turun. Sampai akhirnya modal yang tersisa tinggal sebagian kecil. Aku menatap layar HP sambil gemetar. Rendra yang baru lewat melihatku. Bu, stop dulu. Kalau ibu maksa sekarang, hasilnya nggak bakal bagus. Rendra, ibu butuh uang cepat. Ibu butuh tenang dulu, bukan maksa. Serius. Aku memutuskan tutup aplikasi. Udara rasanya sesak. Malamnya, ada rapat keluarga di ruang tamu. Dewi sudah duduk duluan. Aku sudah tanya teman kantor, kata Dewi. Ada cara buat pengajuan pinjaman angsuran, tapi yang bisa cair cepat bunganya besar. Haji Yanto menggeleng. Ngambil pinjaman baru buat nutup pinjaman lama, itu bahaya. Rendra menambahkan, aku juga sudah cek aset mobil. Kalau dijual sekarang, jatuhnya murah. Semua ide mentok. Saat itu HP-ku berbunyi. Pesan baru masuk. Besok saya tunggu.
Kalau nggak ada kabar, saya datangi rumah. Aku langsung panik. Haji Yanto melihat wajahku berubah dan minta lihat HP. Ini yang kirim orang yang sama? Tanya Rendra. Aku mengangguk. Dewi mulai kelihatan cemas. Bu, mereka serius banget. Aku sudah janji bayar minggu ini, jawabku lirih. Apa ibu pernah bilang itu ke mereka? Tanya Rendra. Iya, dulu. Waktu aku masih yakin bisa nutup dari hasil trading. Haji Yanto menatapku dengan wajah yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bukan marah, tapi khawatir berat. Kita nggak bisa biarkan kamu hadapi ini sendiri. Tapi kita juga benar-benar lagi mentok. Aku tiba-tiba merasa sesak. Semua usahaku hari ini gagal. Semua rencana gagal. Semua jalan keluarnya tertutup. Malam semakin larut. Setelah rapat keluarga bubar, Haji Yanto duduk dekat aku di sofa. Dia memegang tanganku. Kamu masih istriku. Kita jalanin ini sama-sama, katanya pelan. Aku mengangguk, dan kami hampir saling memeluk untuk menenangkan diri. Tapi langkah kaki Dewi yang muncul dari tangga membuat kami langsung berhenti dan menjauh. Ayah, Bu, aku mau tidur dulu, katanya singkat lalu berlalu. Setelah Dewi naik, Haji Yanto berdiri. Besok kita coba cara lain. Tidur dulu? Ya. Aku hanya tersenyum tipis dan masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Aku tidak menangis keras. Hanya meneteskan sedikit air mata sambil berkata pelan ke diri sendiri. Kenapa semua usahaku gagal hari ini? Aku tidak tahu bahwa hari berikutnya akan jauh lebih berat. Dan konflik kedua yang selama ini mengintai, akhirnya muncul. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku benar-benar nggak bisa tidur. Setiap menit rasanya seperti nunggu sesuatu yang buruk datang. Aku turun ke dapur, dan ternyata Riko sudah ada di sana. Lagi nyari susu. Bu, ibu nggak tidur? Tanyanya sambil ngucek mata. Tidur, tapi bangunnya cepat, jawabku. Dia hanya mengangguk lalu balik fokus ke gelasnya. Tapi sebelum dia pergi, dia bilang pelan. Semua lagi tegang, tapi aku nggak mau ibu pergi. Kata-katanya bikin aku kaget. Riko selama ini anak yang cuek. Tapi pagi itu justru dia yang paling jujur. Aku hampir memeluk dia. Tapi karena dia nggak nyaman kalau disentuh, aku cuma mengusap bahunya sebentar. Setelah itu dia langsung kabur ke kamarnya seperti biasa. Jam 9 pagi, Haji Yanto bilang ada orang dari pihak peminjam yang mau datang bertemu langsung. Katanya mau klarifikasi, kata Haji Yanto sambil menepuk bahu aku. Aku merasa lututku lemas. Kalau mereka marah gimana? Kita jelaskan baik-baik. Rumah ini tempat keluarga, bukan tempat bikin keributan. Rendra dan Dewi juga ikut duduk di ruang tamu. Semuanya tegang, tapi berusaha tampak tenang. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saat pintu dibuka, seorang pria dan seorang wanita masuk. Mereka tidak terlihat menyeramkan, tapi cara bicara mereka tegas dan to the point. Bu Yuli, kami datang untuk memastikan komitmen pembayaran minggu ini, kata wanita itu. Aku mencoba tersenyum. Kami lagi susun rencana pembayarannya. Mohon kasih waktu sedikit lagi. Pria yang datang bersama wanita itu menatap lembaran yang dia bawa. Bu, totalnya sudah lewat batas. Kami harus bawa ini ke proses resmi. Haji Yanto langsung maju. Jangan dulu. Beri kami waktu. Kami sekeluarga sedang menyusun cara untuk menyelesaikan semuanya. Wanita itu menatap kami satu persatu. Kami bisa kasih waktu 3 hari. Kalau tidak ada bukti pembayaran sebagian, kami terpaksa proses lanjutan. 3 hari? Hanya 3 hari. Setelah mereka pergi, suasana rumah benar-benar hening. Dewi duduk sambil memegang kening. Bu, 3 hari itu cepet banget. Rendra langsung buka laptop. Aku cek semua aset yang bisa dijual cepat. Tapi tak lama kemudian dia menutup laptop lagi dan berkata, harga sekarang gak bagus. Kita rugi besar kalau dijual mendadak. Haji Yanto berdiri, jalan bolak-balik.
Aku hubungi beberapa rekan bisnis. Mungkin ada yang bisa bantu. Tapi aku tahu itu sulit. Semua investor besar punya jadwal dan prioritas. Uang miliaran bukan sesuatu yang bisa keluar dalam sehari. Siang harinya, aku masuk ke kamar dan membuka laptop. Aku mencoba trading lagi, berharap ada keajaiban. Tapi hasilnya sama. Turun. Loss. Aku menutup layar sambil memegang kepala. Aku makin parah. Kenapa semuanya salah terus? Saat itu Dewi masuk dan duduk di sebelahku. Bu, ibu nggak harus berjuang sendirian. Kita bisa mikirin ini bareng-bareng. Aku cuma takut kalian anggap aku cuma nyusahin. Jawabku pelan. Dewi menyentuh tanganku. Awalnya iya, aku sempat mikir gitu. Tapi sekarang aku lihat sendiri ibu bukan tipe orang yang lari dari masalah. Aku hanya bisa mengangguk. Menjelang malam, konflik ketiga muncul. Sesuatu yang tidak kami duga. Haji Yanto mendapat telepon dari perusahaan investasinya. Dia masuk kamar dengan wajah serius. Yuli, ada masalah baru. Aku langsung tegak. Masalah apa lagi? Beberapa saham yang aku taruh dana besar turun drastis. Kita nggak bisa cairkan dana dalam waktu dekat. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Pak, itu artinya kita benar-benar nggak punya dana cepat. Semuanya masih kelok di instrumen yang nggak bisa disentuh. Rendra yang baru lewat berhenti dan ikut dengar. Yah, ini makin berat. Dewi melirik aku. Bu, sekarang bukan cuma hutang ibu. Masalah ayah juga nambah. Haji Yanto duduk dan memegang tanganku erat. Kita tetap cari jalan. Tapi mulai sekarang, apapun yang kita lakukan harus lebih hati-hati. Kita nggak punya ruang buat salah. Saat itu aku hampir bersandar di bahunya untuk menenangkan diri. Kami hampir berpelukan, tapi suara Riko yang memanggil dari lantai bawah membuat momen itu kembali terhenti. Aku berdiri pelan. Aku turun bantu Riko dulu. Sebelum aku meninggalkan kamar, Haji Yanto berkata, Yuli, 3 hari ke depan bakal jadi hari paling berat buat kita semua. Tapi kamu nggak sendirian. Aku mengangguk. Padahal di dalam hati aku takut setengah mati. Konflik awal masih belum selesai. Konflik kedua semakin besar. Dan kini datang konflik ketiga yang menutup hampir semua jalan keluar. Dan perjalanan kami baru saja masuk ke fase paling sulit. Hari kedua dari batas waktu 3 hari terasa seperti neraka kecil di dalam rumah kami. Suasana tegang tapi semua orang berusaha kelihatan biasa. Padahal setiap dari kami sudah tahu. Kalau dalam 2 hari ke depan gak ada uang masuk, masalah bakal makin besar. Pagi itu aku duduk di ruang kerja sambil buka HP dan laptop bergantian. Grafik saham masih jatuh. Semua strategi yang biasanya aku pakai rasanya nggak berfungsi. Seolah-olah pasar sengaja melawan aku hari itu. Aku menghembuskan napas panjang. Aku harus coba lagi. Harus ada yang berhasil. Gumamku. Aku buka posisi baru. 3 menit kemudian, merah. Aku coba lagi. Merah lagi. Sampai akhirnya saldo yang tersisa tinggal sedikit banget. Aku menutup aplikasi pelan. Takut kalau aku lihat lebih lama aku bakal panik sendiri. Siang harinya, Haji Yanto pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kelihatan lelah. Dia langsung duduk di sampingku di sofa. Aku sudah ketemu beberapa rekan bisnis, katanya lirih. Terus hasilnya? Kebanyakan bilang situasi pasar lagi jelek. Mereka nggak bisa cairkan dana cepat. Ada yang bisa bantu, tapi butuh waktu lebih dari 3 hari. Aku menatap lantai. Jadi, semuanya mentok. Haji Yanto mengangguk pelan. Saat itu aku hampir meraih tangannya dan memeluknya. Tapi langkah kaki Rendra terdengar dari dapur, jadi aku menahan diri. Rendra datang membawa beberapa berkas. Ini daftar aset keluarga yang bisa dijual cepat, katanya sambil meletakkan map di meja. Aku dan Haji Yanto membukanya bersama. Semua aset yang mungkin dijual dalam waktu singkat ternyata nilainya jauh lebih rendah dari yang kami butuhkan. Ayah, kalau kita jual semua ini, kita tetap belum cukup untuk nutup setengahnya, kata Rendra. Dewi yang baru bergabung duduk pelan. Terus,
Kita harus gimana? Semua saling memandang, tapi nggak ada jawaban. Sore hari, aku dapat pesan lagi dari pihak peminjam. Besok hari kedua, kami tunggu perkembangan. Jangan sampai tidak ada kabar. Aku menatap layar HP lama banget. Tanganku gemetar sedikit. Aku bikin masalah besar banget, bisikku. Tiba-tiba pintu kamar kerja terbuka. Ternyata Dwi. Bu, ibu oke? Aku cepat-cepat menghapus air mata yang hampir jatuh. Oke, sedikit. Dewi duduk di sebelahku. Bu, aku tahu ibu lagi takut. Tapi kita semua di sini bukan buat nyalahin ibu. Kita mau bantu. Aku menunduk. Aku cuma nggak mau kalian terseret masalahku. Dewi memegang tanganku. Kita semua keluarga sekarang. Mau ibu percaya atau enggak, aku sebenarnya kagum. Ibu bangun bisnis sendiri, bisa trading, bisa bangkit dari nol, itu nggak gampang. Aku tersenyum kecil. Kamu baik banget. Dari luar pintu, terdengar suara langkah kaki. Ternyata Haji Yanto muncul. Kalian berdua ngapain? Aku cari-cari dari tadi, katanya sambil tersenyum kecil. Dewi berdiri. Enggak, yah, aku cuma ngobrol sama ibu. Dewi pergi lebih dulu. Haji Yanto duduk di dekatku. Kali ini dia langsung menggenggam tanganku tanpa ragu. Yuli, kalau kita gagal nyari dana, itu bukan salahmu sendiri. Ini tanggung jawab kita berdua, katanya. Aku mengangguk. Jantungku agak hangat dengarnya. Kami saling dekat. Beberapa detik seolah ingin berpelukan, tapi suara HP Haji Yanto berbunyi keras. Ayah, ada telepon dari kantor. Teriak Riko dari luar. Momen itu buyar lagi. Seolah rumah ini nggak pernah kasih kesempatan. Malamnya, kami rapat terakhir sebelum batas waktu tinggal 24 jam. Semua ide yang kami punya sudah keluar. Kami bahkan sudah mempertimbangkan menjual koleksi barang milik Haji Yanto yang jarang disentuh. Tapi tetap saja, total semuanya jauh dari cukup. Ayah, kalau besok kita tetap nggak punya jalan keluar gimana? Tanya Rendra. Haji Yanto menarik napas berat. Kita jalani prosesnya. Yang penting nggak ada keributan. Aku menunduk dalam. Semua usahaku, trading, pinjaman, analisa, telepon sana-sini, semuanya gagal. Konflik awal mentok. Konflik kedua memburuk. Konflik ketiga datang dan menutup pintu terakhir. Kini yang tersisa hanya satu pilihan paling sulit. Mengakui kekalahan dan siap menghadapi konsekuensinya. Sebelum tidur, aku duduk sendiri di balkon kamar, memandangi lampu-lampu kota yang jauh. Apa aku masih bisa bangkit setelah ini? Tanyaku pelan pada diri sendiri. Nggak ada jawabannya. Yang ada hanya angin malam dan rasa takut yang makin menekan. Besok adalah hari terakhir. Hari yang menentukan segalanya. Pagi itu aku bangun dengan rasa yang berat. Tapi lebih ringan daripada beberapa hari terakhir karena aku sudah nggak mau lagi lari dari masalah. Aku duduk di meja makan, lihat keluarga satu persatu. Mereka juga kelihatan capek, tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan panik, tapi kesiapan. Aku mau ngomong jujur sekarang. Aku buka pembicaraan. Semua langsung menoleh. Wajah mereka waspada. Tapi aku tahu ini harus terjadi. Aku ceritakan semuanya. Dari awal kapan aku mulai trading lagi setelah nikah, sampai pinjaman ke teman-teman yang akhirnya jadi besar. Aku nggak menutup-nutupi angka. Aku jelaskan semua kronologinya. Kadang suaraku tercekat, tapi aku terus bicara sampai selesai. Setelah aku berhenti, suasana hening. Rendra yang biasanya paling keras justru yang pertama bicara. Kita harus buat rencana yang jelas. Bukan cuma penyesalan, katanya tegas. Dewi menambah. Iya, kita bagi tugas, biar semua beban gak cuma di ibu. Haji Yanto pegang tanganku. Matanya lembut. Kita ini keluarga. Kita selesaikan bareng-bareng. Sebelum kita cari solusi keluar, kita susun dulu langkah apa yang paling realistis. Aku merasa lega karena buat pertama kali setelah lama,
Aku nggak sendirian. Tapi aku juga tahu, kata-kata dukungan itu harus diikuti tindakan nyata. Jadi aku ajukan pilihan terakhir yang berat tapi jujur. Jual beberapa aset pribadi dan koleksi yang punya nilai cepat. Aku mau kerja penuh waktu dulu. Ambil proyek konsultasi dan jadi pengelola kecil untuk dana teman yang masih percaya. Dengan pendapatan sebagian buat bayar cicilan. Negosiasi ulang skema pembayaran dengan para pemberi pinjaman. Tunjukkan rencana yang transparan dan bukti usaha. Mereka semua setuju. Rendra bantu hitung proyeksi penjualan aset, Dewi urus kontak dan logistik, Haji Yanto hubungi beberapa relasinya untuk opsi kerjasama jangka pendek. Aku mulai susun proposal dan paket layanan konsultasi, pelatihan dasar trading untuk investor retail, manajemen risiko sederhana, dan strategi jangka pendek yang realistis. Langkah pertama yang nyata, aku setuju jual beberapa barang yang bisa cair cepat, perhiasan lama dan beberapa koleksi tas. Aku nggak nyaman, tapi aku tahu ini harus. Rendra dan Dewi ikut nemenin hingga proses jual beli selesai. Saat kami pulang, aku lihat wajah mereka lebih tenang. Langkah berikutnya, tawaran kerja. Salah satu rekan Haji Yanto tahu aku paham trading dan menawarkan proyek manajemen portofolio kecil untuk karyawan perusahaannya. Kontrak 3 bulan dengan fee dan bonus bila kinerja positif. Itu bukan solusi instan buat miliaran. Tapi ini aliran uang yang jelas dan legal. Aku terima. Aku juga kontak beberapa teman yang masih percaya padaku dan menawarkan skema cicilan resmi, tertulis, dengan bunga yang kita sepakati ulang. Ada yang ngangguk setuju karena aku jujur. Ada juga yang masih ragu, dan itu wajar. Aku menerima semuanya. Hari-hari berikutnya jadi padat. Aku kerja lebih awal, siang bolak-balik urus dokumen pembayaran, malam susun materi pelatihan. Kadang aku pulang telat, lelah sampai aku cuma mau rebahan. Di satu malam yang capek banget, aku duduk di ruang tamu. Haji Yanto duduk di sebelah, pegang tanganku pelan. Kamu hebat, Yuli. Kamu berani ambil tanggung jawab, katanya. Aku menatap tangannya yang menggenggam. Rasanya lega, bukan karena masalah langsung selesai, tapi karena aku nggak sendirian. Kami sempat saling pelukan sebentar. Itu pelukan yang menenangkan, bukan berlebihan. Anak-anak lewat dan nyengir melihat kami. Suasana jadi sedikit ringan. Perlahan hasil pun mulai terlihat. Dari penjualan barang, transfer kecil masuk untuk nutup sebagian pinjaman. Dari proyek manajemen, fee awal cair. Dari beberapa teman, ada yang setuju cicilan pertama. Nggak banyak, tapi itu tanda. Aku masih sadar banyak pekerjaan berat menunggu. Hutang belum lenyap. Pasar belum sepenuhnya aman. Tapi untuk pertama kalinya sejak krisis ini dimulai, aku punya rencana yang jelas dan dukungan nyata dari keluarga. Malam itu aku tidur dengan rasa capek, tapi juga penuh harap. Aku tahu perjuangan belum selesai, tapi aku sudah ambil satu pilihan terakhir yang paling jujur. Menerima akibat, bekerja keras, dan terbuka. Aku bangun dengan rasa capek tapi juga penuh harap. Dan hari itu aku tahu aku harus bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Setelah sarapan singkat, aku langsung duduk di depan laptop untuk cek laporan portofolio klien dari proyek baruku. Ini tanggung jawab besar, dan aku nggak boleh salah perhitungan. Rendra duduk di sebelahku sambil bawa buku catatan. Aku bantu cek ulang angka-angka. Biar kamu nggak kerja sendirian, katanya. Aku tersenyum kecil. Makasih, Ren. Ini banyak banget. Kami kerja bareng hampir 2 jam. Dia bantu verifikasi posisi. Aku susun rencana trading konservatif supaya nggak ada risiko berlebihan. Aku juga buat file baru untuk transparansi yang bisa aku tunjukkan ke klien setiap minggu. Pelan-pelan semuanya terasa lebih teratur. Menjelang siang, Dewi datang membawa beberapa amplop. Ibu, ini daftar pembayaran yang jatuh tempo sampai 2 bulan ke depan. Aku urutkan dari yang paling mendesak. Aku terima dan langsung cek isinya. Rapi dan jelas. Kamu bantu banget, Wai? Dewi cuma mengangkat bahu. Kan kita keluarga. Setelah makan siang, aku pergi ke rumah salah satu teman yang dulu aku pinjami uang. Kami duduk berdua di beranda rumahnya. Aku sudah siap kalau dia marah atau menolak.
Jadi kamu udah mulai bayar? Tanyanya. Iya. Ini bukti transfer pertama. Nggak besar, tapi aku baru mulai kerja lagi dan ada pemasukan stabil. Aku mau cicil rutin setiap bulan. Kalau kamu mau, kita buat perjanjian resmi biar jelas. Dia baca bukti itu lama, lalu menghela napas. Sebenarnya aku kecewa waktu itu, tapi aku lihat kamu beneran usaha. Ya sudah, aku terima. Tapi tolong jangan telat lagi. Aku langsung mengangguk. Aku janji. Dalam perjalanan pulang, aku duduk sebentar di dalam mobil. Rasanya lega banget karena satu masalah bisa dilunakkan tanpa konflik. Tapi aku juga sadar masih banyak daftar yang menunggu. Sore hari, aku ikut rapat pertama dengan tim dari proyek manajemen portofolio. Mereka ingin update mingguan dan rencana diversifikasi. Aku jelaskan dengan jelas, target realistis, risiko rendah, dan langkah-langkahnya. Mereka tampak puas. Salah satu dari mereka berkata, "Bu Yuli, kami senang Ibu transparan. Banyak yang kami dengar soal kerugian di luar sana, tapi Ibu berani jelasin apa adanya. Itu nilai plus." Aku membungkuk kecil. Saya ingin semua prosesnya bersih. Setelah rapat, aku dapat pesan dari seseorang yang tak terduga, teman lama yang dulu pernah belajar trading denganku. "Kak Yuli, aku dengar kakak buka pelatihan kecil-kecilan lagi. Aku ada 5 orang teman kantor yang mau ikut. Bisa nggak minggu depan?" Ini kabar bagus. Pelatihan itu memang aku rencanakan buat tambahan pemasukan. Malamnya, kami semua duduk bersama di ruang tamu. Bukan rapat formal, cuma ngobrol santai sambil cek perkembangan hari itu. "Ada kabar baik apa?" tanya Hajianto. Aku cerita soal pembayaran cicilan, proyek berjalan lancar, dan calon peserta pelatihan. "Alhamdulillah," katanya sambil tersenyum bangga. Perlahan tapi jelas. Rendra menimpali, "Masih banyak yang harus diberesin, tapi kita udah punya arah." Dewi mengangguk setuju. Aku menarik napas panjang. Aku masih takut kadang. Takut kalau nanti ada yang mendesak lagi, atau pasar tiba-tiba berubah. Haji Yanto menepuk pundakku. "Takut itu wajar. Yang penting kamu nggak lari lagi." Ucapan itu terasa tepat. Aku sudah lama banget menghindar dari kenyataan. Sekarang justru semua lebih ringan karena aku memilih terbuka. Menjelang malam, aku kembali ke kamar. Aku cek kalender dan buat rencana mingguan yang detail. Jadwal pelatihan, update portofolio, daftar pembayaran, dan target harian. Aku sadar ini mungkin akan jadi periode paling melelahkan dalam hidupku, tapi juga yang paling menentukan. Aku menulis satu kalimat di bagian atas buku catatan sebagai pengingat. Masalah nggak hilang dalam sehari. Tapi setiap langkah kecil bikin hari esok lebih gampang. Sebelum tidur, aku teringat lagi tentang bagaimana keluarga mendukungku. Itu memberi kekuatan untuk hadapi hari berikutnya. Keesokan paginya aku bangun lebih cepat dari biasanya, karena kepala rasanya penuh rencana yang belum selesai. Begitu selesai mandi, aku langsung duduk di meja kerja sambil buka catatan dari malam sebelumnya. Hari ini aku harus ketemu beberapa orang sekaligus untuk membahas progres pembayaran dan 2 proyek baruku. Sebelum berangkat, Haji Yanto menepuk bahuku pelan. "Jangan terlalu tegang, Yul. Jalani aja sesuai rencana." Aku mengangguk. Iya, hari ini lumayan padat. Di mobil, aku nyalakan perekam suara kecil untuk mencatat ide. Aku ingin semakin menertibkan alur kerja supaya nggak ada yang ketinggalan. Kadang hal-hal kecil seperti itu dulu jadi penyebab aku hilang fokus dan akhirnya jatuh makin dalam. Saat tiba di kafe tempat janjian pertama, aku ketemu salah satu teman yang dulu sempat aku pinjami uang. Dia kelihatan lebih ramah dari yang aku bayangkan. "Yul, aku lihat transfer kamu kemarin. Aku apresiasi banget kamu mulai cicil," katanya. Aku tersenyum kecil. "Aku mau beresin semua. Nggak mau ada yang menggantung." Kami buat jadwal cicilan bulanan. Sederhana, tapi itu langkah yang buat hatiku lebih ringan. Setelah itu, aku ketemu tim dari proyek pelatihan trading.
Mereka minta aku menyiapkan modul yang lebih mudah dimengerti untuk pemula. Nanti aku sederhanakan bahasanya. Biar nggak terlalu teknis, jawabku. Mereka setuju dan bilang akan bantu dengan layout dan promosi. Siang hari, aku pulang sebentar ke rumah untuk makan. Saat masuk, aku lihat Dewi lagi duduk sambil beberes tumpukan berkas pembayaran. Ibu, aku udah urutkan berdasarkan tanggal dan nominal. Ini yang paling urgent, katanya sambil menyerahkan satu map. Aku memeriksa isinya. Kamu benar-benar bantu aku banget. Why? Semua jadi lebih gampang. Kami makan siang bareng. Rendra ikut duduk dan nanya tentang proyek pelatihanku. Bu, kalau butuh aku bantu nyiapin ruang di rumah, bilang aja. Biar peserta nyaman, katanya. Aku tersenyum. Makasih, Ren. Kamu cepat banget adaptasinya. Sore hari, aku dapat telepon dari penyelenggara pelatihan kantor yang mau kerja sama. Mereka suka caraku menjelaskan hal teknis dengan bahasa ringan. Bu Yuli, kami mau jadwalkan trial class minggu depan, kata orang itu. Siap. Aku siapin materinya, jawabku. Semua terasa berjalan lebih mulus dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena masalahku berkurang, tapi karena aku menghadapi semuanya satu persatu dengan lebih tenang. Malamnya, kami semua kumpul lagi di ruang keluarga. Haji Yanto bertanya, "Gimana hari ini?" Aku bercerita dari awal hingga akhir. Tentang cicilan, modul pelatihan, sampai rencana trial class. Haji Yanto mengangguk. Kamu udah jalan di arah yang pas. Dewi menambahkan, aku senang lihat ibu sekarang lebih terbuka. Jujur, dulu aku takut ibu marah kalau aku komentar soal keuangan. Aku menatap Dewi. Kamu boleh ngomong apa aja. Aku butuh pandangan kalian. Rendra tertawa kecil. Bu, sekarang kita malah jadi kayak tim. Aku ikut tertawa. Iya, baru sekarang aku merasa benar-benar keluarga sama kalian. Saat obrolan hampir selesai, Haji Yanto menggenggam tanganku sebentar. Bukan romantis berlebihan, cuma bentuk dukungan yang hangat. Aku bangga sama kamu, Yul, katanya pelan. Aku tersenyum, lalu melepaskan genggaman itu sebelum suasana jadi terlalu canggung. Kami lanjut bicara hal lain. Setelah selesai, aku masuk ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang sambil melihat daftar tagihan dan rencana pembayaran. Masih banyak, tapi semuanya sudah tersusun urut. Aku juga menandai 3 lunasan yang berhasil aku bayar dalam sebulan ini. Rasanya seperti ada cahaya kecil di ujung proses yang panjang. Sebelum tidur, aku menulis sesuatu di buku catatan. Aku nggak harus jadi sempurna. Aku cuma harus bertanggung jawab. Aku menutup buku itu pelan. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, aku merasa hidupku mulai kembali ke jalur yang benar. Meskipun lambat, tapi terasa semakin stabil. Keesokan harinya aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan dari biasanya. Seakan semua hal yang dulu mengganggu pikiranku mulai menemukan tempatnya. Aku duduk di meja kerja sambil memandangi daftar cicilan yang tinggal beberapa saja. Jauh lebih sedikit dibanding awal aku memulai perjalanan ini. Setelah sarapan, aku pergi ke ruang tamu dan menemukan Dewi dan Rendra sudah sibuk menata kursi untuk trial class pelatihan trading pertamaku besok. Kalian niat banget, kataku sambil tertawa kecil. Rendra menjawab, biar rapih dari awal. Kesannya lebih profesional. Aku bantu sedikit, lalu duduk sebentar sambil mengamati mereka. Lucu rasanya. Dulu mereka curiga dan menjaga jarak padaku, tapi sekarang mereka malah bantu tanpa diminta. Perubahan itu bikin aku terharu tapi juga bangga. Siang hari, aku ketemu teman terakhir yang dulu aku pinjami uang. Ia termasuk yang paling keras waktu aku jatuh dulu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Ia datang dengan wajah datar. Jadi kamu mau beresin utangmu? Tanyanya langsung. Iya. Ini buktinya? Jawabku sambil menyerahkan 3 lembar bukti transfer. Dia terdiam agak lama. Aku nggak nyangka kamu akan berusaha sejauh ini. Aku memang salah dulu. Tapi aku nggak mau sembunyi terus. Ia mengangguk. Baiklah. Kalau semua sudah jelas, kita tutup di sini.
Rasanya seperti beban terakhir yang paling berat akhirnya terangkat. Sore hari, aku pulang dan melihat Haji Yanto duduk sendiri di teras. Aku duduk di sampingnya. "Semua lunas?" tanyanya pelan. "Hampir. Tinggal satu cicilan kecil bulan depan." Dia tersenyum dengan cara yang membuatku merasa dihargai. "Kamu sudah kerja keras. Aku senang kamu nggak menyerah." Aku menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Makasih sudah sabar sama aku. Aku tahu aku banyak bikin kamu pusing." Dia tertawa pelan. "Yang penting sekarang kita jalan bareng." Kami sempat saling menggenggam tangan beberapa detik sebelum aku melepaskannya dan berdiri karena mulai malu sendiri. Malamnya, kami sekeluarga duduk bersama. Dewi mempresentasikan laporan keuangan rumah yang baru ia susun. "Ibu bisa review nanti ya? Aku bikin simpel biar gampang dicek," katanya. Aku melihat filenya sekilas. "Wah, ini bagus banget. Kamu berbakat ngatur keuangan." Rendra menimpali, "Kalau nanti ibu makin sibuk, Dewi bisa jadi asisten keuangan ibu." Kami semua tertawa. Setelah itu, aku menjelaskan modul pelatihan besok. Mereka memberi beberapa saran yang masuk akal. Rasanya benar-benar seperti kerja tim. Saat semuanya bubar dan masuk kamar masing-masing, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu yang diredupkan. Aku ingin menutup cerita panjang ini dengan merenungkan apa saja yang sudah dilewati. Dulu aku datang sebagai ibu tiri kaya yang dianggap cuma bisa menghabiskan uang. Dulu aku jatuh, gagal, dituduh macam-macam, bahkan kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Tapi aku juga bangkit, belajar lagi, memperbaiki diri, bayar semua yang harus dibayar, dan membuktikan bahwa aku punya kemampuan, bukan hanya nama. Aku sadar sesuatu hari itu. Keluarga bukan soal darah atau hubungan formal. Keluarga adalah orang-orang yang mau tetap duduk di sebelah kita saat kita jatuh, dan ikut jalan lagi saat kita bangkit. Sebelum tidur, aku tulis satu kalimat terakhir di buku catatanku. Aku datang sebagai orang asing. Aku bertahan sebagai pejuang. Aku diterima sebagai keluarga. Lampu kamar aku matikan. Hari ini bukan akhir ceritaku, tapi akhir dari bab yang paling berat dalam hidupku. Besok aku mulai bab baru. Dan kali ini, aku nggak sendirian.